game. Oh ini. Mampukah Onyx membalikan kembali keadaan atau bahkan RRQ yang berhasil memenangkan leg kedua kali Soe Pelarena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Match point di depan mata untuk keduanya juga. Tapi ya kita akan melihat bagaimana gameplay agresif dari Benedetta EXP yang muncul lagi. Harusnya secara movement, secara clear power juga. Ini dia punya keunggulan. Tapi ya sejauh ini melihat dari Savero yang berubah head to headnya nih ya. Tadi dia 2 kali pakai Harit. Dan apakah akan kembali menjadi shadow damager karena kebetulan untuk Kairi lebih ke utility aja sekarang. Ya jangan sampai mereka juga ke-trigger sama Sans ya. Jangan lupakan ini Sans dengan Faramis ya. Dia bisa tiba-tiba ngebet, dia bisa kapan aja untuk memberikan pressure terhadap para pasukan dari tim RRQ. Yap, dan ini dia untuk set talent emblemnya juga ya yang sudah kita intip. Inspire bagi seorang Faramis. Ada 2 agility juga yang dibawakan dari Warrior's Blessing, dari teman-teman RRQ. Memaksimalkan movementnya juga, bayangkan Matilda juga punya movement tambahan tapi lihat Sans bermain sangat-sangat agresif. Makin terlalu dalam Sans flick for defensive tapi di cover oleh sosok seorang Lutfi. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka mencoba untuk memasang tim fight dari mid lane. Flicker dari seorang Rincia bahkan telah dikeluarkan oleh seorang Kairi. Dipancing begitu saja. Jadi balik itu semua, para pasukan dari tim Onyx mereka belum punya Netherrealm dan jangan sampai Sans ini termakan loh. Yap, oke, tapi ya masih kembali mereda dari keduanya juga. Turun lagi tensinya sampai kita akan menantikan bagaimana munculnya Turtle yang pertama. Secara setup untuk bagaimana durability atau prolong team fight ini harusnya Onyx punya kekuatan tersendiri dengan adanya Faramis. Oke, dan melihat ke arah sosok dari Turtle yang sudah di-setup oleh para pasukan dari tim Onyx. Ini menandakan keuntungan yang mereka miliki. Tapi di balik itu semua, Sans langsung dengan sigap untuk mendapatkan cover. Tapi lihat, tidak akan tinggal diam. Susujin is coming. Mencoba untuk melakukan take over Tyrant Zone. Ngatur juga seorang Kairi. Dengan adanya Last Insanity yang sedikit terlambat tepakan Faramis. Save the day untuk kali ini. First blood di tangan seorang Kairi. Dan dia mendapatkannya Susujin lagi yang sangat-sangat mahal. Early yang begitu bagus untuk RRQ terutama ya bagaimana tugas dari Dairen untuk memukul mundur Kairi. Itu adalah hal yang sangat-sangat baik yang telah dilakukan juga. Dan tinggal bagaimana memaintainnya juga nih untuk convert lagi Turtle-nya jadi keunggulan. Karena sejauh ini Onyx dengan 1 point kill yang mereka tabung, goalsnya masih dipimpin oleh mereka. Iya betul banget. Karena tadi dia dapetin Turtle tapi ditekerin sama Susujin. Mahal banget itu. Ya, Dan sangat ya. T-Boy kondisi dengan dia berani. Nah T-Boy ini kalau pakai Gatot Kaca biasanya Avatar of Guardian. Selain untuk dapetin momentum di belakang, dia dipakai buat kabur. Selalu itu. Sangat. Tapi dengan adanya 70% audience prediction sekarang menuju ke arah RRQ. Balik lagi ya, secara kontrol objektifnya juga bagus banget tadi dengan membawa Matilda, membawa Kate powernya juga. Sementara untuk kali ini Lutfi masih cukup struggle di laningnya juga, masih belum ada rotasi yang dilakukan. Masih sedikit ditahan terlebih dahulu. Nah sangat mal dan Susujin bahkan gak punya momentum untuk berubah. Di sini benar-benar terseok-seok untuk para pasukan dari tim RRQ dan Onyx memiliki mid laner dengan 3.000 assist. Iya, pengumpan handal ya dengan bala bantuannya juga. Tapi untuk sejauh ini 3.300 gold yang dipimpin oleh Onyx dan akhirnya ada sebuah winning condition untuk Onyx adalah mereka bisa nge-split dari EXP lanernya. Lutfinya, kalau kita bilang dengan power untuk Benedetta itu sendiri ya, split bisa banget. Ya, itu bakal nge-distract ya. Team fight 5 versus 5-nya juga dengan movement yang cukup cepat tapi Kairi. Oke Kairi gagal ditangkap tapi bakal coba dipasangkan oleh seorang Tyrant. Following up ke arah belakang. Dan bahkan Toy udah berbuka dengan ada Sound Force dan saat sama taruhkan dia on point. Crystal Turtle again. 2 pemegang Retribution tidak bisa memberikan Retribution dan double kill from Lutfi. Membuat para pasukan tim RRQ para dan hanya tersisa 2 pemain saja. Ada apa dengan Retribution hari ini? Lagi-lagi ya, tadi Savero sekarang Rins. Di 3 game kita lihat adanya Shadow Retri. Dan bahkan di match sebelumnya juga ada Om. Ya bukan hanya itu juga ya. Tidak dijemputkan dan terperangkap. Oh my god, Rins dive in. Yang sangat mahal dari seorang Lutfi. Akhirnya Lutfi lebih bersinar di bawah. Yes, dan kapan terakhir kita lihat RRQ mereka tertinggal dengan cukup jauh Jauh. dari early game.
nih secara ekonomi mereka sangat tertinggal juga. Split push power dipegang dengan Onyx. Dan lihat, extra pressure dari Onyx itu sendiri adalah bahwa mereka bisa memenangkan duel demi duel dan masih menyisakan Xavero yang belum terbentuk sama sekali. Yes, benar banget. Dan kondisi kali ini lihat dari gold laner mereka dengan 6.300 berbanding 4.700 jauh. Ya, jauh banget ini dan akhirnya Lutfi sangat-sangat punya space yang banyak. Dia bisa split, dia bisa delivering damage-nya juga. Karena Lutfi ternyata bukan item-item defense. Item-item ofensif semua dengan tadi modal Hunter Strike dan juga Malefic Roar. Yap, belum lagi bawa Petrify ya. Iya. Menabrak siapapun ya. Berarti dari Kairi sendiri ini punya nyawa yang sangat banyak. Tenaga armor pecah, Netherrealm masih akan ada juga. Dan dia belum punya Immortal loh. Iya, Immortal. Masih on the way menuju ke Immortal. Winter. Wah, banyak yang bisa dilakukan oleh seorang Kairi. Dan itu dia. Wah, Lord sudah diamankan oleh beberapa pasukan dari tim Onyx dan Omoawa sempat berbicara kalau misalnya early game RRQ berhasil dimakan dan ditepuk, kemungkinan RRQ tidak bisa mendapatkan game tersebut. ya dan ini sudah separuh jalan sebenarnya untuk Onyx juga. Melihat item tadi untuk Suns itu sendiri. Lightning Tranchant menjadi second item buat dia. Full damage untuk Onyx. Ya, itu dia ya. Ada ledakan lagi, ada efek burn, ada ledakan. Tapi Om, untuk RRQ kalau misalkan mereka menahan game ini selama mungkin, Oke, apa yang akan terjadi? selama mungkin. Iya. Peluangnya ada di Rins. Karena menurutku kalau kita bawa sampai late game, Lucas ketemu dengan Granger akan di-kite sampai ujung dunia. Dicicil ya. Dicicil terus-terusan, nggak bisa mendekat dan bahkan langsung dibalikan. Belum lagi di depannya masih ada Kairi yang selalu akan menjadi batu ya, batu sandungan untuk bisa mendekat ke Xavero. Oke, berarti asuransinya ada di Rinse juga Rinse. untuk bisa menahan high ground-nya ya. Yap. Oke, tapi masalahnya sekarang Lord juga udah mulai menabrakkan dirinya terhadap inner turret di arah bottom lane. Akan memancing lagi pasif dari Holy Defense untuk di bawah. Tapi nampaknya di arah bottom lane dengan pasif yang masih ada, mereka agak cukup tenang. Tapi jangan lupakan di arah top lane. Seorang Susujin hampir saja termakan oleh seorang Lutfi. Para pasukan dari tim Onyx, mereka mencoba untuk membobol dua dan di arah bottom lane. Avatar Guardian for nothing. Bahkan coba dipaksa begitu saja. Tipat akan menuju ke arah belakang. Tapi flanking gaming dilakukan antara Susujin sedikit terlambat. Dan Toy mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Damage-nya belum maksimal, tapi it's okay. The best thing yang bisa dilakukan oleh seorang Toy. Yap, dan ternyata masih juga bisa menjaga ya agar base turret bottom lane-nya tidak berhasil untuk dihancurkan oleh Onyx. Yap. 8.700 sekarang goldnya semakin berguling lagi untuk mereka. Dan Yap. Unique Heroes on MPL ID Kairi. Hero-nya 50. Bayangin kalian yang cuman bisa 2 hero. Wah, Waduh. Bye. Maafin Aul. Sorry Om, maafin Aul. Tenang, hero saya banyak bro. Iya. Tapi gelap semua. Unique. Unique. Itu nggak sengaja Aul, Om, maafin ya. Oke, tapi sekarang ujian dari RRQ adalah apakah mereka bisa mendapatkan Lord-nya dulu nih. Ya. Yang pertama oke lah, memang mereka bisa nge-hold. Tapi untuk next Lord, kalau didapetin dengan Onyx, ini base start mereka terancam akan tercabut semuanya. Ya, dan yang bahaya adalah sekarang retribution tidak menjadi jaminan. Betul. Dikulitin begini, lihat tuh RRQ nggak bisa megang apa-apa. Ya padahal mereka ngebawain combo ya, Matilda Lucas. Iya ini full, bener-bener dikulitin habis dari semua jungle ada. Mau main split push gak ada yang bisa. Ya. Nih ingat, ini Lutfi juga full damage kan. Si Halberd tadi selesai buat dia. Yap. Ini nextnya baru dia bakal menuju ke defense item. Ya, dan walaupun ya kalau tadi sempat kita bahas sedikit ya Om, kayak RRQ tinggal coba untuk tahan aja selama-lamanya sampai dapetin power spike-nya untuk Cecilian dan juga Harriet-nya. Yap. Tapi masalahnya Lutfi ini kayaknya tipikal yang berani tuker gak sih? Kalau misalkan dia tabrak ke belakang dan Rinse-nya nggak ada high ground defense, itu kan bakal lumayan berat. Ya. Dari tadi nggak usah Rinse, nggak usah Lutfi Om Awa. Lihat deh Kiboy, Kiboy juga berani banget dia masuk. Kiboy masuk ke bawah ketika ada turret aja masih berdiri kokoh, dia masih masuk. Dengan kalkulasi revitalize-nya juga ya. Tapi sementara itu, dengan adanya Lord, kalau di in-game ini Lordnya udah jadi Madara nih. Waduh. Nah. Tapi Lord ini seharusnya tidak akan menjadi kontes sama sekali untuk Onyx. Lihat bagaimana positioning untuk RRQ juga yang hanya melakukan defense. Dan mereka harus bisa menjaga positioning Rinse. Ya. Oh Yang wajib banget untuk di cover. my god, 10.000 gold difference. Gimana caranya RRQ bangkit Om Wawa? Ya itu dia. Sangen Claw dari Rinse kalau memang hit di target yang tepat. Mungkin bisa, tapi itemnya juga harus bisa mendukung ya. Karena sekarang item dari Rinse masih di Glowing dan juga Wishing Lantern. Belum ada Holy Crystal. 10.000 gold mana berasa Om damage-nya? Masih belum, makanya itu dia. Mereka mau gak mau nih harus nunggu. Kalau memang ada overdrive seperti AOG yang terpakai terlalu dalam. Ya. Bisa jadi ada di sana peluangnya. Iya, dan di damage dari Sam juga itu yang tadi Om Wawa sampaikan ya. Oh, sakit. Oh my god. Damage terlalu sakit kali ini ternyata dikalkulasi dan bakal flicker for defensive setelah dikeluarkan oleh seorang Sun. Informasinya cukup mahal tapi Lutfi udah mengeker ke arah belakang.
Salah satu orang yang akan ditugaskan untuk melakukan flanking Avatar of Guardian from Nothing Keyboard di depan sana dari Vitalize. Dan bahkan lihat fight time-nya. Lutfi gagal untuk melakukan point kill. Bahkan shutdown terjadi 2 point kill. Blunder kah? Onyx terlalu terburu-buru. Berhasil melakukan defensif dengan tidak adanya passive turret. Dengan Lord kali ini adalah sebuah kerugian untuk Onyx. Sangat. Ini kerugian yang cukup lumayan terasa ya tentunya. Mereka kehilangan 2 pemain mereka. Apalagi Lord yang memang berjalan ke arah bawah. Mereka coba untuk distract masuk berupaya di arah top lane. Yep. Tapi ini turretnya masih berdiri dan semuanya berfokus di sana. Yap, dan itu yang dibilang tadi kayak mereka sabar aja, mereka nunggu kapan EOG-nya masuk. Mereka kalau bisa pancing di sana, dapetin point kill akan sangat bagus sekali. Memaksa ke arah Sans, ke arah belakang, dan flicker volley massive dan didong! Hilang begitu saja dan Pai mencoba untuk membereskan seorang Sans, tapi Sans sangat kembali lagi dengan sangat cepat. Dengan adanya pasif yang dia miliki, Sans hanya 3 detik sebentar saja. Iya. Langsung kembali lagi ke Lane of Down. Stacknya udah banyak ya tabungannya Yap, ya. 40 pasti. Iya, 3 detik langsung spawn lagi. Tapi masalahnya bermain lagi-lagi dengan waktu ini Toy-nya juga udah lumayan sulit untuk bisa dipunish Om. Udah scaling ya. Iya. Tapi ya kalau kita bicara waktu masih dipegang dengan Onyx ya sebenarnya. Ya. Tinggal bagaimana cara mereka mengkalkulasikan waktu dari si EOG-nya masuk dan juga dari Electro Final Blow. Iya, Dua barengan ini ya. yang paling penting. Kombonya ya. Kombonya bener. Kalau sampai ada yang patah saja di depan tadi ya, kejadian itu bakal terjadi lagi. Soalnya dari tadi EOG bisa dihindari ya. Bisa. Tapi So kalau far. EOG di tempat yang kosong kan aku tadi. melihatnya dari para pasukan tim Onyx akan memancing keributan di arah Lord ya. Dia akan trigger dan mungkin bukan Lord menjadi jawabannya. Tapi point kill. Dan kalau bisa ya, kalau mau lebih enak untuk Onyx misalnya mereka mau masuk ya, mereka harus bisa pancing di luar. Gak bisa di area-area yang ada base turret atau ada base-nya juga. Iya di dalam defensif Benar, mereka karena susah ya. benar selama masih ada Rins yang nggak tumbang, nah itu bakal enak banget. Yap. Dan tugasnya mungkin untuk Lutfi ya yang bisa tabrak